Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang kedudukan ibu dan bagaimana seharusnya kita berbakti kepadanya. Rasanya tidak adil kalau kita tidak membahas pula tentang jenis orang tua yang satunya lagi, yakni bapak atau ayah. Karena yang disebut walidain dalam birrul walidain adalah dua orang tua, ibu dan bapak. Oleh karena itu, bapak atau ayah adalah juga sosok yang berhak untuk menerima bakti kita sebagai anak. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelumnya, sebagai ilustrasi, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang lelaki tua yang tinggal bersama anak laki-lakinya, menantu dan cucu lelakinya yang baru berusia 4 tahun. Karena sudah berusia sangat lanjut, tangan kakek itu selalu gemetaran, matanya kabur dan jalannya juga tertatih-tatih. Keluarga ini selalu makan bersama di meja makan keluarga. Namun karena tangan sang kakek selalu gemetaran, sehingga aktivitas makan menjadi sesuatu yang sangat sulit baginya. Apa yang ia pegang seringkali terjatuh atau tumpah. Demikian juga ketika mengambil gelas untuk minum, tiba-tiba gelas itu terjatuh dan air minumnya tumpah membasahi taplak meja. Bahkan kadang gelas itu jatuh di atas lantai dan pecah. Hal ini membuat putra dan menantunya merasa sangat jengkel. Kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah, kata si suami. Aku sudah tidak sabar lagi melihat tumpahan sayur dan minuman, berisiknya kunyahan dan ruang makan yang kotor karena makanan yang terjatuh ke lantai. Kemudian suami istri itu sepakat menyediakan meja kecil di pojok ruangan. Di meja ini ayah mereka makan seorang diri. Karena sang ayah juga kadang memecahkan piring, maka makanan di meja kecil ini disajikan dalam mangkok yang terbuat dari kayu. Sekilas terkadang tampak mata lelaki tua itu berkaca-kaca selagi ia duduk seorang diri di pojok ruangan. Namun dia diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa atas perlakuan anak dan menantunya. Apalagi ketika mereka menegurnya dengan keras kalau ia menjatuhkan sendok dan menumpahkan makanan di meja. Sementara sang cucu yang berumur 4 tahun diam-diam menyaksikan semua kejadian itu. Suatu petang sebelum makan malam, suami istri itu menyaksikan anaknya bermain-main dengan potongan-potongan kayu di lantai. Dengan manis, ayahnya bertanya, "Lagi bikin apa anakku?" Sang anak dengan manja menjawab, "Oh, ini loh ya. Aku sedang membuat mangkok kayu untuk makan ayah dan ibu bila aku sudah besar nanti." Sang anak tersenyum manis selalu kembali bekerja dengan mainannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, sungguh kata-kata si anak ini langsung menampar kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka terdiam dan merenungkan apa yang telah diperlihatkan oleh anaknya. Air mata mulai mengalir membasahi pipi keduanya.
Kini mereka sadar terhadap kesalahan yang telah dilakukan terhadap ayah maupun mertuanya. Meskipun mereka tidak berbicara, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sang suami kemudian memegang dengan lembut tangan sang ayah dan membimbingnya ke arah meja makan keluarga. Dan sejak saat itu, lelaki tua itu makan lagi bersama keluarganya. Dan suami istri itu tidak pernah lagi mempedulikan gelas yang terjatuh, air yang tumpah, taplak, dan lantai yang kotor, dan juga tidak pernah lagi berkata kasar terhadap lelaki tua tersebut. Hadirin jemaah rahimakumullah, selama ini ada pemahaman banyak orang bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih ditujukan kepada ibu, sehingga ayah selalu dinomorduakan. Padahal peran dan tanggung jawab ayah di dalam sebuah keluarga sangat besar, sangat penting dan sangat krusial. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan akidah kepada anaknya. Ayah adalah penjaga awal tauhid anak agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kewajiban seorang ayah juga adalah membimbing anak untuk menjalankan syariat agamanya, menjaga anak dan istrinya supaya terhindar dari api neraka di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di samping itu, seorang ayah harus menjadi teladan akhlak yang baik untuk anaknya. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada anaknya adalah akhlak yang mulia. Seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya. Dalam hal ini, seorang ayah seringkali menghadapi hari-hari yang sulit. Dia membanting tulang, dia berpanas-panasan, dan kadang mau menanggung malu asalkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ayah memang tidak mengandung, tidak melahirkan, dan juga tidak menyusukan. Akan tetapi selama masa-masa tersebut, ia berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan, melayani, memberi dukungan kepada ibu dalam melewati proses yang sulit tersebut. Dan yang tidak boleh dilupakan, ayahlah yang membuat ibu bisa mengandung kemudian melahirkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu berbakti kepada ayah merupakan bagian dari perintah Allah yang tidak boleh dilalaikan. Bakti kepada ayah terkadang sering dinomorduakan oleh anak, padahal Al-Quran menyebutkan dan memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua tanpa membedakan antara ayah dan ibu. Mengenai hadis yang memprioritaskan untuk lebih berbakti kepada ibu dibandingkan ayah, agaknya dapat dipahami bahwa hadis tersebut merupakan cara Islam untuk mengangkat derajat perempuan yang pada saat itu sangat terdolimi. Oleh sebab itu, dalam beberapa ayat disebutkan jasa-jasa ibu secara detail. Yang jelas, perintah Al-Quran untuk berbakti kepada kedua orang tua secara sama dan seimbang.
bukan hanya kepada salah satu di antara keduanya. Ayah sangat patut mendapatkan kebaktian dari anak-anaknya. Seandainya pun ayah tidak sempat untuk berbuat banyak dalam kehidupan kita, tetap kita juga harus berbakti padanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan, ayah itu laksana garam. Kita baru akan tahu betapa berharganya garam ketika ia sulit didapatkan. Begitupun kita baru akan tahu betapa berharganya seorang ayah ketika ia telah tiada. Dikatakan seorang ibu mampu merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu sanggup merawat dan menjaga ibunya. Tapi ketahuilah bahwasanya seorang ayah ditakdirkan bukan hanya sanggup untuk mengurus dan menjaga serta mengayomi seorang ibu, bahkan 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang pun dia sanggup. Dan itulah kehebatan ayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.